janji dalam hidup kita. Jangan mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami kembali untuk kami bisa bersama-sama menghirup udara segar, napas hidup yang Engkau beri, dan juga untuk kami bisa merenungkan firman-Mu Tuhan, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu, karena banyak hari-hari ini yang bisa membuat kami tidak tenang, situasi dan keadaan. Biarlah hari menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat, buat hidup kami semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin dipulihkan. Di pagi hari ini juga Bapa, hamba ingin membawa firman bersama-sama untuk kami renungkan Tuhan. Biar Engkau membuka hati dan pikiran kami. Biarlah Roh-Mu sendiri yang hadir dan tinggal tetap di hati kami. Hamba terbatas, namun Engkau tidak terbatas Bapa. Kami menyambut berkat-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kita di hari ini, di pagi hari ini kembali kita dibangun dalam keadaan sehat tentunya, dalam keadaan semangat dan sukacita yang baru, dan kita diberikan napas kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Nah, jadi hari-hari ini banyak hal yang bisa membuat kita gelisah. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak tenang. Begitu banyak hal yang bisa membuat kita jadi gundah gaulana Bapak Ibu. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Amsalnya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi artinya apapun keadaan hari-hari ini, tetap jaga sukacita yang dari Tuhan. Karena tetap berjuang menjaga kedamaian sejahtera, karena itulah yang dari Tuhan. Damai sejahtera itu mahal sekali harganya Bapak Ibu. Kadang-kadang orang damai sejahtera hanya karena uangnya habis, gundah gaulana lagi. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, itu ada perbedaan. Jadi hari-hari ini, marilah kita menyerahkan kehidupan kita dengan Tuhan. Jadi apa yang Daud alami juga sama Bapak Ibu. Dan perasaan tenang, disitulah bisa mendengar suara Tuhan. Dengan perasaan tenang kita ambil saat teduh, supaya kita tetap percaya. Dan judul hari ini yang saya bawa buat kita adalah, judul dari khotbah saya, menang di tengah badai dengan tetap tenang. Jadi tetap tenang ya. Tenang itu sangat-sangat mahal harganya di hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir. Nah, banyak hal yang bisa membuat kita tidak tenang Bapak Ibu, karena sudah tertulis di dalam firman Tuhan, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit, laut, dan juga darat. Jadi di tengah-tengah goncangan itu, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Karena tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Tidak ada tempat yang membuat kita bisa tenang. Hanya dekat Allah saja. Seperti kita lihat di dalam Mazmur ya, di dalam Mazmur 60 di dalam Mazmur 62 yang bunyinya apa yang dikatakan Daud begini. Kita belajar dari Daud bagaimana dia menghadapi masa sukarnya, bagaimana dia menghadapi tekanan yang mengalami, menghimpit dia, membuat ketakutannya luar biasa, dikejar-kejar musuh ya. Dan di sini yang mengatakan dengan judul perasaan tenang dekat Allah. Di dalam Mazmur 62 ayat pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9 ya. Yang bunyinya demikian, saya akan bacakan buat kita Bapak Ibu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Bentengku, aku tidak goyah. Berapa lama lagikah kamu hendak menyerbu seorang hendak menemukan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dan mulut mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, sekali lagi gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, Daud aja mengalami tekanan yang hebat. Daud mengalami goncangan
Kenapa dia mengalami ketakutan, mengalami ketidaktenangan. Waktu itu Saul mengejar-ngejar dia, ingin membunuh dia. Bagaimana ya kalau kita misalnya seperti Daud menghadapi hal yang sama? Apakah kita bisa tenang? Pasti kita ketakutan, kita merasa gemetar, kita merasa, waduh rasanya bagaimana ini? Tetapi di sini yang Tuhan ajarkan, seperti apa yang Daud rasakan. Kita tetap tenang datang kepada Tuhan. Kita mengambil sikap, yaitu merebut ketenangan jiwa kita, hati kita, pikiran kita yang gundah gulana. Karena banyak masa yang sukar ya Bapak Ibu. Karena seperti saat-saat ini banyak masa sukar yang kita alami. Nah, jadi di sini dikatakan hanya dekat pada Allah. Jadi apa yang kita lakukan? Kita datang dengan Tuhan. Kita berseru, kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan, supaya kita tetap tenang. Jadi di sini orang yang tenang bisa, yang dikatakan di sini adalah merebut kota. Dan seorang seperti digambarkan di dalam firman Tuhan seperti seorang pahlawan yang merebut sebuah kota. Itulah ketenangan jiwa. Karena ketenangan jiwa dan batin hari-hari ini sangat mahal Bapak Ibu. Jadi yang mahal itu bukan hanya sehat, rasa tenang, rasa sukacita, rasa aman, itu sangat mahal harganya. Tetapi karena kita dekat dengan Tuhan, kita mencari Tuhan terus, tidak apapun keadaan kondisi kita. Karena kita adalah di masa-masa penantian saat ini. Siapakah orang yang tinggal tetap? Siapakah orang tetap berharap? Siapakah orang tetap mencari Tuhan? Dialah sang pemenang yang sesungguhnya. Dari sini karena firman Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan tidak pernah meleset. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya itu membuat hidup kita menjadi sang pemenang itu. Itu yang membuat hidup kita bisa tenang. Jadi Bapak Ibu, di hari-hari ini apa dikatakan di dalam Mazmur ini, bahkan juga di ayatnya yang ke-42, Mazmur 42 yang juga sama. Bunyinya demikian, ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayat yang ke-12 juga mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Itu perkataan Daud. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Jadi di sini banyak hal yang kita dengar, bagaimana Daud berharap, bagaimana Daud bisa mengambil sikap, bagaimana Daud bisa mencari Tuhan. Kalau kita tidak tenang, sulit berdoa Bapak Ibu. Kalau kita tidak tenang, sulit bagi kita untuk tahu apa rencana Tuhan. Jadi disitulah perasaan tenang ini, tetap kita mencari Tuhan, apapun keadaan, apapun situasi yang kita alami, mungkin di keluarga kita, kadang-kadang orang-orang terdekat kita yang bisa membuat kita tidak tenang, entah itu anak, dan suami, entah itu saudara, dan banyak bahkan teman-teman kita sendiri. Jadi bisa banyak hal yang bisa mencuri ketenangan kita Bapak Ibu di hari-hari ini. Itulah sebabnya kita selalu mencari Tuhan, mengatas Tuhan di atas segala-galanya. Sebelum kita melakukan pekerjaan, pelayanan, sebelum kita melakukan apapun yang kita perbuat, tetapi kita percaya. Contohnya Maria, dia mengambil yang terbaik. Dia datang kepada Yesus, dia mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, dan itulah yang Tuhan mau. Jadi kalau kita bisa tenang, kita bisa doa kita akan dijawab Tuhan. Karena Tuhan mengatakan ya di sini, dia dalam firman-Nya, kalau kita sepakat, kalau kita datang berserah kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita, Tuhan menjawab. Tuhan tidak pernah berdusta ya, Tuhan tidak pernah meleset janji bagi kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat ini banyak hal, pelajaran banyak hal bagaimana Daud caranya memenangkan perasaannya yang gundah gulana. Bagaimana Daud memenangkan perasaannya dengan tinggal tenang, supaya karena dia terancam dibunuh ya. Nah, kita berkata, hari-hari terakhir banyak hal yang bisa membuat hidup kita tidak tenang. Karena hidup kita untuk bisa mendengar suara Tuhan, mari Bapak Ibu kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan. Serahkanlah hidup kita pada Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan dan meragukan Tuhan. Karena hati dan pikiran kita untuk bisa tinggal tenang, untuk bisa berdoa, kuasailah diri kita, kontrollah diri kita, kontrol hati, kontrol pikiran kita. Disitulah kita berjuang. Karena Bapak Ibu, di hari-hari ini, ya contoh ya, kita punya pertemanan. Jangan pernah kita curhat dengan teman, dengan orang lain. Kadang-kadang mereka bukan solusi bagi kita.
malah jadi bumerang. Kita akan dibicarakan kemana-mana. Dan di situ orang bisa melihat bagaimana malah pikiran kita yang tidak tenang. Jadi datanglah kepada Tuhan. Curhat kita yang utama. Yang lebih utama adalah datang kepada Tuhan. Itulah yang harusnya kita berbuat. Jadi ada pujian yang mengatakan seperti ini. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Benar itu. Kita naikkan pujian di saat kita mengalami jalan buntu, di saat kita mengalami tekanan hidup. Kita naikkan pujian. Pujian itu adalah benar-benar membuat hati kita teduh. Membuat hati kita di mana di saat kita mengalami kemunduran, kita percaya di dalam pujian itu ada kuasa Bapak Ibu. Ada kuasa bagaimana hadirat Allah bisa hadir dalam hidup kita. Hadirat Allah datang di dalam rumah tangga kita. Yang tadinya mulai seperti apa keadaan yang di dalam pujian itu. Jadi pertama kita mengambil sikap dalam ketenangan. Kita tenang, kita kuasai hati, kita kuasai pikiran kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Disitulah kita akan merasakan bagaimana jamahan kuasa Tuhan menuduhkan hati kita, Bapak Ibu. Karena dikatakan seorang yang bisa tenang, menenangkan diri, sebagaikan pahlawan digambarkan yang bisa merebut kota. Itu luar biasa sama sekali. Kota itu bukan sembarangan kata-kata itu Bapak Ibu. Kota itu adalah sesuatu yang besar. Jadi disitulah kita menjadi contoh dan teladan. Di situ orang melihat bagaimana karya Yesus yang ada dalam hidup kita. Bagaimana kita mensikapi situasi. Bagaimana kita datang kepada Tuhan. Kita akan diberikan kekuatan, semangat yang baru, sukacita yang baru. Nah, seperti itu yang saya bisa sampaikan kepada kita. Dan jadi di sini Bapak Ibu, orang yang bimbang tidak akan melihat mujizat Tuhan. Jangan pernah kita bimbang. Karena jujur, kami pun sebagai hamba Tuhan pun tidak pernah luput dengan rasa tidak tenang, tidak nyaman. Tetapi apa yang saya lakukan hari-hari ini? Selalu mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan, mengatasnamakan Tuhan di atas segala-galanya. Baik, tidak baik keadaannya, situasi seperti apapun, tetap kita percaya, tetap kita berharap kepada Tuhan. Ya baik Bapak Ibu, inilah renungan singkat saya pagi hari ini. Kiranya renungan singkat ini boleh memberikan keteduhan, ketenangan, boleh memberkati kita untuk tetap hidup berserah kepada Tuhan. Jangan pernah kita jauh dan melenceng daripada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ketenangan dan rasa aman. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini Bapak Ibu. Hanya datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya akan akhiri renungan singkat ini. Kita mau berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari-hari ini Bapa. Terima kasih untuk firman pagi hari ini Tuhan. Walaupun apapun keadaan, kondisi kami Tuhan, mampukan kami untuk selalu tetap tenang. Mampukan kami untuk selalu tetap setia di tengah situasi, baik di tengah-tengah keadaan yang nyaman maupun tidak nyaman. Baik kami ditinggalkan, baik pun kami tidak dianggap, tidak dipandang, tidak dihargai. Tapi tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Bapa. Inilah Bapa doa-doa kami Tuhan. Kau melihat orang jemaat-Mu kami semua yang ada di dalam grup ini Tuhan. Apapun keadaan kondisi kami Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya. Karena Engkaulah jawaban untuk setiap pergumulan yang kami alami. Mari Tuhan Yesus siapapun kami yang ada di dalam ruang Zoom ini Bapa. Engkau memanggil kami dari berbagai macam tempat Tuhan untuk datang, saling menguatkan satu dan yang lain, saling melengkapi, saling mengisi. Karena kami percaya Tuhan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir, bersepakat, Engkau hadir, Engkau ada untuk kami Bapa. Engkau akan menjawab setiap doa dan pergumulan setiap kami. Ini Tuhan doa kami pagi hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin.